Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Miswati, NIM D021806. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari jurnal yang saya akan jelaskan yang berjudul Pengujian dan Perawatan Sistem Informasi Menggunakan White Box Testing. Baik, judulnya yaitu Pengujian dan Perawatan Sistem Informasi Menggunakan White Box Testing, di mana jurnalnya itu dari Jurnal Komputasi volume 2 nomor 2 pada tahun 2014. Penulisnya yaitu Dwi Saketi, Didi Kurniawan, dan Hartanto Tanriawan. Reviewer saya sendiri Deniswati pada tanggal 2 November 2020. Pokok pembahasan pada jurnal ini yaitu pengujian sistem informasi merupakan tahap yang penting dalam mengembangkan suatu sistem informasi. Pada tahap ini, sistem informasi dinilai dari berbagai aspek yang dapat menentukan baik buruknya sebuah informasi. Kemudian, bagaimana bisa sebuah sistem informasi dikatakan baik jika tidak pernah diuji? Nah, di sini secara garis besar ada dua cara pengujian sistem informasi, yaitu black box testing dan white box testing. Pada sistem informasi ini, pengujian dilakukan dengan cara white box testing yang masih jarang ditemui, karena kebanyakan pengujian dilakukan dengan cara black box testing. Kemudian, apa sih white box testing itu? Jadi, white box testing adalah salah satu cara untuk menguji suatu aplikasi atau software untuk memeriksa dan menganalisis kode program ada yang salah atau tidak. Kemudian metode yang digunakan pada jurnal ini dalam white box testing terdapat beberapa tahap. Yang pertama adalah membuat flow graph notation, kedua adalah membuat cyclomatic complexity, dan yang terakhir yaitu membuat test case-nya. Tahap awal adalah membuat flow graph notation berdasarkan shortcut program penghitungan jumlah mahasiswa aktif. Setelah membuat flow graph notation-nya, selanjutnya adalah menghitung jumlah edge dan node yang ada pada flow graph notation. Jumlah edge dan node yang ada dimasukkan ke dalam rumus pencarian cyclomatic complexity. Tahap terakhir adalah membuat test case-nya. Nah, hasil penelitian dari jurnal ini yang pertama adalah di sini disediakan shortcut untuk menghitung jumlah mahasiswa aktif yang akan diuji menggunakan white box testing. Ini adalah shortcutnya. Nanti saya akan share shortcutnya pada deskripsi di bawah ini, di mana ini adalah shortcutnya. Nah, nanti saya bagikan jadi sisa di testing. Kemudian yaitu yang tahap pertama tadi adalah membuat flow graph notation. Dari flow graph dapat disimpulkan bahwa ada 63 node dan 118 edge, di mana node adalah urutan dari simbol proses dan simbol keputusan. Sedangkan edge-nya itu adalah anak panah yang menggambarkan aliran dari kontrol sesuai dengan diagram alirnya. Seperti ini ya. Ini adalah nodenya. Nah, ini adalah gambar panahnya adalah edge-nya. Bisa dilihat sendiri. Nah, untuk membuat cyclomatic complexity-nya itu menggunakan rumus di mana Fg itu sama dengan edge dikurang node ditambah 2. Tadi kita sudah lihat di sini bahwa nodenya itu 83 dan edge-nya itu 118. Jadi tinggal dimasukkan saja. Kemudian hasilnya adalah 37. Nah, di sini dibutuhkan maksimal 37 case untuk menguji aplikasi penghitung mahasiswa aktif per angkatan. Maksimalnya yaitu 37. Nah, pada jurnal ini di sini yang pada membuat test case-nya yaitu di sini hanya sampai 32. Karena maksimal 37, namun di sini yang
Di test case-nya itu terdapat 32 yang akan dites. Di sini seperti pada short code-nya yang kita lihat tadi, terdapat yang akan data yang diuji yaitu fakultas, jurusan, tahun ajaran, semester. Kemudian hasil ujinya itu seperti apa sih? Nah, di sini hasil ujinya yaitu seperti apakah data ujinya itu valid atau tidak. Nah, di sini semua terdeteksi bahwa datanya itu valid. Ini kita bisa lihat. Saya singkat saja karena terlalu panjang. Nah, kesimpulan dari jurnal ini apa sih? Nah, kesimpulannya yaitu bagaimana merawat program bisa dilakukan dengan menyederhanakan short code program sehingga apabila diuji menggunakan white box testing lagi akan menghasilkan node, edges, dan test case yang lebih sedikit dibandingkan dengan pengujian sebelumnya. Baik, itulah hasil penjelasan dari jurnal yang saya bawakan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.